Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Waddah, berserta rekan-rekan saya, Nuri Mayana, Mita Fitria, dan Rama Alija. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistem integumen? Jadi, sistem integumen itu adalah... Sistem integumen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, sistem integumen ini mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produksi keringat dan lendir lainnya. Nah, jadi di sini ada anatomi pada kulit manusia. Anatomi pada kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Jadi, lapisan epidermis ini adalah lapisan kulit paling atas. Epidermis ini merupakan bagian pembungkus kulit. Dia itu tahan terhadap air dan tidak memiliki pembuluh darah di dalamnya. Kemudian lapisan yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan bawah epidermis yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan lapisan dermis. Lapisan epidermis ini terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Kemudian pada lapisan ketiga itu ada lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan paling dalam, yaitu lanjutan dari dermis. Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Nah, di sini ada fungsi dari sistem integumen. Fungsi dari sistem integumen yang pertama itu adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi mikroorganisme, bahan kimia, dan faktor lainnya. Kemudian untuk mencegah dehidrasi sebagai organ sensorik, keseimbangan elektrolit, dan untuk mensintesis vitamin D. Kemudian fungsi yang kedua itu yaitu sebagai organ indera karena epidermis, dermis, dan hipodermis yaitu mengandung struktur saraf sensorik khususnya untuk mendeteksi sentuhan dan suhu permukaan serta rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga dari sistem integumen ini adalah untuk melindungi bagian tubuh lainnya dari angin, air, dan sinar matahari ataupun UV. Sebagaimana kita ketahui bahwa epidermis merupakan kulit terluar, yang mana bagian yang tebalnya itu terletak di telapak tangan dan di telapak kaki, sedangkan yang tipisnya itu ada di kelopak mata dan di perut. Adapun fungsi dari epidermis itu sendiri yang pertama yaitu untuk menjaga tubuh dari kuman, menentukan warna kulit dan juga sebagai pelindung kulit terdalam. Kemudian, epidermis itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama itu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang stratum corneum. Stratum corneum atau bisa juga disebut juga dengan lapisan paling luar, di mana di lapisan ini tidak ada inti, kemudian protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Dan di lapisan ini juga terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Kemudian, yang kedua ada stratum lucidum, yang mana stratum lucidum ini terletak di bawah stratum corneum. Lapisannya gepeng tanpa inti dan juga terang. Kemudian di stratum lucidum ini protoplasmanya telah berubah menjadi protein.
Dan juga di lapisan ini hanya ada pada kulit tebal, sebagaimana kita ketahui bahwa ada di telapak kaki dan di telapak tangan. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum, yang mana di lapisan ini terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng dan juga sitoplasmanya berbutir kasar atau bisa juga kita sebut dengan keratohyalin. Kemudian yang keempat ada stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan lapisan yang paling tebal dari lapisan-lapisan yang lain. Kemudian di stratum spinosum ini juga terdiri dari 5-8 lapisan sel. Kemudian selnya berbentuk poligonal yang besarnya itu berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Dan di stratum spinosum ini juga terdapat sel Langerhans, yang mana sel ini nantinya untuk sel imun memproduksi keratin, yang mana keratin ini merupakan protein yang tidak larut air sehingga bisa menjaga kelembapan kulit. Dan yang terakhir ada stratum basale. Stratum basale merupakan lapisan epidermis paling dalam yang paling dekat dengan dermis kulit, yang mana di stratum basale ini terdiri atas sel berbentuk kubus dan juga sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Dermis adalah lapisan yang terdapat di bawah epidermis atau biasa disebut dengan kulit jangat. Derivat dermis terdiri atas bulu, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat. Kulit dalam atau biasa disebut dengan dermis mengandung jaringan ikat, kelenjar sebasea, dan beberapa folikel rambut. Di dalam dermis juga terdapat pembuluh darah, yang mana pembuluh darah tersebut berfungsi menyehatkan sel-sel di kulit, membantu mengontrol suhu pada tubuh, dan memberikan variasi pada warna kulit. Pada dermis juga terletak sel-sel saraf yang berfungsi sebagai sensorik. Lapisan dermis terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama, stratum papilaris. Stratum papilaris mengandung lekuk-lekuk papila sehingga stratum Malpighi juga ikut melekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang, yang biasa disebut stratum spongiosum. Lapisan ini terdiri atas serat kolagen halus, elastin, retikulin yang tersusun membentuk jaring halus yang terdapat di bawah epidermis. Yang kedua, stratum reticularis. Stratum reticularis mengandung jaringan pengikat rapat dan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin. Lapisan ini terdiri atas anyaman jaringan ikat yang tebal dan di dalamnya ditemukan sel-sel fibrosa, sel histiosit, pembuluh darah, pembuluh getah bening, dan saraf. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang terdiri atas jaringan pengikat longgar, komponen serat longgar, elastis, dan sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Hipodermis merupakan lapisan yang paling banyak mengandung sel lemak. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. Sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skrotum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di bawahnya. Baiklah, selanjutnya ada anatomi derivat epidermis. Anatomi derivat epidermis yang pertama yaitu kelenjar. Sebagaimana telah dijelaskan oleh kawan saya tadi, bahwa lapisan kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi pada kelenjar itu ada 2 lapisan, ada lapisan dermis dan epidermis. Dan pada bagian dermis terdiri dari papila dermal, saluran kelenjar, tunas rambut, dan kelenjar keringat.
Tunas rambut merupakan proses awalnya terbentuk rambut. Kelenjar keringat itu sendiri adalah kelenjar yang memproduksi keringat dan terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat merokrin adalah kelenjar keringat yang bergetah encer dan banyak mengandung air dan terdapat di seluruh tubuh kecuali daerah berkuku. Sedangkan kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat yang bergetah kental dan terdapat pada daerah tertentu, misalnya ketiak dan kelopak mata. Derivat epidermis selanjutnya yaitu rambut. Rambut terdiri dari folikel rambut, medula rambut, korteks rambut, kutikula, umbi rambut, papila rambut, batang rambut, kelenjar sebum, dan otot penegak. Pada batang rambut, yaitu bagian rambut yang berada di luar kulit atau yang berwarna hitam ataupun putih yang berupa benang-benang halus terdiri dari keratin atau sel-sel tanduk. Pada batang rambut terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula, medula, dan korteks. Medula itu sendiri yaitu terletak paling tengah dan terlihat lebih terang. Korteks rambut adalah lapisan paling dalam dan struktur korteks menentukan tipe rambut, apakah rambut lurus, berombak, ataupun keriting. Kutikula adalah lapisan paling luar dan berfungsi melindungi rambut dari kekeringan. Umbi rambut itu sendiri adalah bagian rambut yang paling dalam atau ujung rambut. Sedangkan papila rambut adalah bagian yang akan tertinggal di dalam kulit apabila rambut dicabut, sehingga akan terjadi pertumbuhan rambut baru. Kelenjar sebum atau kelenjar minyak adalah kelenjar yang memproduksi minyak pada rambut. Sedangkan otot penegak adalah otot yang membantu untuk proses penegakan pada rambut. Derivat epidermis selanjutnya yaitu kuku. Bagian kuku antara lain lunula, eponychium, lempeng kuku, dan dasar kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih dan sering tertutup oleh kulit. Dan ada juga sebagian orang yang tidak memiliki atau tidak nampak lunulanya. Selanjutnya ada eponychium atau kutikula yang merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian ada lempeng kuku yang merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Dan yang terakhir ada dasar kuku, yaitu bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Turunan derivat epidermis yang selanjutnya ada bulu. Bulu terdiri dari kalamus, rachis, fani, barbae, dan barbulae. Kalamus adalah tangkai bagian dasar daripada bulu. Rachis adalah tangkai yang ditumbuhi bulu. Fani adalah bagian daripada bulu yang apabila ditarik akan terasa lengket, seperti contohnya pada bulu ayam. Apabila kita menarik daripada bulu ayam tersebut, maka akan terasa seperti lengket. Kemudian ada barbae, yaitu tulang-tulang kecil pada bagian bulu. Sedangkan barbulae adalah bulu yang melekat pada barbae atau tulang kecil tersebut. Kemudian turunan derivat epidermis yang terakhir yaitu sisik. Sisik terdiri dari epidermis dan dentin. Epidermis adalah lapisan kulit luar sisik, sedangkan dentin adalah bahan keras yang menyusun sisik. Macam-macam sisik antara lain ganoid yang ditemukan pada ikan Osteichthyes dan plakoid yang banyak ditemukan pada jenis ikan Chondrichthyes. Selanjutnya ada fisiologi sistem integumen. Kulit juga melakukan respirasi, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari darah dibandingkan dari lingkungan luar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.